Meritokrasi, sebuah kata yang sering kita dengar. Kita semua setuju bahwa itu penting, itu baik, dan tentu ada alasannya. Hari ini Ground Zero ingin membahas tidak hanya ngomong kenapa itu baik, tapi intinya kita mau mencari alasan. Kenapa meritokrasi itu baik? Mekaniknya gimana sih? Sebenarnya apa sih yang bagus dengan meritokrasi? Kayak banyak klaim yang mengatakan bahwa tidak ada satupun peradaban di dunia yang bisa maju kalau tidak menganut meritokrasi. Tidak salah kalau kita tahu mekanismenya secara detail. Walaupun ngomong keberhasilan itu multifaset, keberhasilan sebuah negara yang namanya Bhutan mungkin sangat berbeda dengan keberhasilan yang dipercayai oleh negara Indonesia, tergantung pada mimpi masyarakatnya. Tapi mari kita ngomong meritokrasi. Apa sih meritokrasi? Meritokrasi gampangnya dari kata merit dan krasi. Merit artinya adalah prestasi. Jadi gampangnya adalah sebuah sistem di mana yang berprestasi itu punya kesempatan lebih untuk naik pangkat, naik tingkat, naik kelas. Prestasi tentu bermacam-macam, dan di sini trikinya. Prestasi apa yang membuat orang naik? Gitu. Nah, dia juara kok, IP-nya 4 kok, makanya harus naik karena dia berprestasi. Ini ngomong kayak gini nih sepertinya benar, tapi tidak tepat kalau kita ngomong meritokrasi. Jadi kita perlu step back ke belakang untuk paham betul mekanik dari meritokrasi ini dan kenapa dia bisa dianggap sebagai salah satu kandidat yang paling penting untuk membuat sebuah peradaban atau sebuah bangsa sampai pada tujuan yang ditujunya. Ini kelewat penting nih. Bukan urusan berhasil, tapi ketujuan yang ditujunya. Kita ngambil contoh dulu sebentar. Apa ya, paling enak tuh ngambil contoh dari alam. Karena semuanya alam itu sudah ngasih pola yang sangat banyak untuk bisa kita pelajari. Nggak usah ngarang-ngarang, belajar aja dari alam. Ada kok. Kalau nggak ada, berarti belum cukup jeli untuk mencari. Alam itu sangat memakai prinsip seperti meritokrasi tersebut. Prinsipnya sama persis. Tapi bahasanya beda, istilahnya beda, dan dipelajari oleh bidang ilmu yang berbeda. Katakanlah dari sudut pandang biologi belajar tentang hewan. Meritokrasi itu prestasinya apa kemudian di alam tuh, di hewan-hewan itu? Simple. Prestasinya adalah siapa yang tidak mati. Sehingga sebutannya survival of the fittest. Kalimat terkenal dari Darwin. Walaupun yang ngomong pertama bukan Darwin, cari aja, saya lupa. Oke, tapi intinya gini, survival of the fittest, apa sih itu? Prestasinya adalah yang tidak mati cepat, paling lama bertahan hidup. Oke, kenapa yang paling lama bertahan hidup itu menentukan arah dari spesiesnya? Kalau paling terkenal contohnya finch di Galapagos, binatang finch di Galapagos itu. Well, now we know from DNA evidence that all of the finches are more related to each other than any one is to a species on the mainland. And that tells us only one species arrived on the archipelago and diversified into the 13 species that we see nowadays in the Galapagos. So they've all come from a single common ancestor. Itu dari sumber akar binatang yang sama, terus kemudian menjadi cucuk yang berbeda-beda karena mereka mencoba fit dengan alam lingkungannya. Terus kok bisa jadi cucuknya berbeda-beda? Ini prosesnya yang bisa dianalogikan dengan meritokrasi. Karena prestasinya adalah bertahan hidup, maka harus ada cara untuk menunjukkan siapa yang paling bisa bertahan hidup. Ini dihubungkan dengan survivalnya generasi berikutnya. Artinya biasanya yang paling bisa survive, yang paling fit dengan lingkungannya, dia akan punya anak paling banyak. Contohnya kalau misalnya singa lagi contohnya. Nanti kita ambil contoh yang lain deh. Singa itu kalau dia jadi raja, kemudian anak
yang bukan anaknya dibunuh semua sama dia agar DNA-nya yang diteruskan kepada anaknya. Artinya ada yang di-carry on sepanjang generasi. Apa yang di-carry on, apa yang dibawa untuk generasi sesudahnya adalah dari yang paling punya merit, yang paling punya prestasi. Prestasinya adalah yang paling bisa bertahan hidup. Terus ngukurnya gimana? Simpel ngukurnya. Alam nih nyenengke, cara ngukurnya tuh implisit banget. Jadi gini, kalau Anda melihat contohnya ada nama seekor burung yang kalau mau ngerayu pasangannya itu harus bikin rumah-rumahan yang bagus, siapa yang paling bagus dipilih oleh ceweknya, terus kemudian mereka beranak. Kalau penguin lucu, siapa yang ngasih batu paling banyak, dikasih batu satu demi satu. Ada lagi yang dianggap aneh pufferfish. Pufferfish itu bikin sebuah bentuk geometri pasir, terus kemudian yang paling bagus kemudian dipilih sama betinanya. Kita menganggap itu sesuatu yang sederhana, oke, ada fakta alam yang menjadi hiburan. Seru ya binatang gitu-gitu. Tapi kalau mau kita pelajari, nanti kita hubungkan dengan meritokrasi. Gini, semakin dia punya banyak energi tersisa untuk tidak bertahan hidup, semakin dia bisa bikin bagus hal-hal itu sehingga bisa dipilih oleh betina. Efeknya adalah kemampuan dia bertahan hidup diteruskan ke generasi berikutnya. Generasi berikutnya akan punya kemampuan seperti bapaknya untuk bertahan hidup lebih mudah di area lingkungannya. Ada beberapa pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa gen terbaik, meritnya adalah gen yang paling bisa bertahan hidup, itu diteruskan ke generasi berikutnya. Mungkin caranya bisa tertranslasi ke human atau enggak, tapi caranya di situ dengan melakukan hal-hal membuktikan bahwa dirinya sudah bisa melakukan sesuatu yang tidak penting untuk bertahan hidup, karena bertahan hidupnya sudah selesai. Kebetulan kalau mereka energinya lebih, itu bukan untuk nyari kesenangan, kemewahan, mobil banyak, motor banyak, walaupun hasil nyopet misalnya gitu ya, bukan ngejek kamu loh. Oke, pelajaran yang lain adalah yang memilih adalah cewek nih, betinanya. Artinya arah generasi, arah evolusi dari binatang di DNA tersebut adalah yang laki-laki membuktikan bahwa dirinya punya merit, yaitu meritnya. Ini yang penting untuk kita bahas berikutnya nanti. Meritnya adalah mampu bertahan hidup, punya pembuktiannya dengan setiap binatang bisa berbeda-beda. Dan yang cewek memilih, kalau yang ceweknya memilih dengan benar, generasi berikutnya akan mewarisi trait, akan mewarisi sifat dari bapaknya tersebut. Ingat koneksinya tadi. Prestasinya adalah kemampuan bertahan hidup, dia bisa membuktikan diri, dan yang memilih harus benar. Ada interaksi di sini. Kemudian kita harus mengkonekkan ini dengan meritokrasi yang dimiliki oleh manusia. Merit artinya gini, pertama harus ditentukan nih, yang paling penting apa sih prestasinya? Yang paling penting apa? Karena prestasinya itu, meritnya itu akan mempengaruhi sifat dari generasi setelahnya. Kenapa harus bikin sebab akibat seperti itu? Karena sebuah spesies itu hidup lebih panjang daripada umur satu entitasnya. Seperti juga sebuah bangsa. Penduduknya bisa ganti, hidup mati, tapi bangsa umurnya lebih panjang. Artinya ada mekanisme untuk carry on seperti itu. Apa yang di carry on, apa yang dibawa ke setelahnya, karena itu akan membangun sifat society-nya, bentuknya akan seperti apa, karena yang merit ini tadi akan menentukan warna generasi di berikutnya. Contoh misalnya sing ekstrim oke, ini aja cerita Temujin yang terkenal dengan nama Genghis Khan. Kecilnya terbuang, terus dia hidup pada sebuah masyarakat yang tribalisme. Yang naik pangkat adalah anaknya, dan itu bukan sama sekali merit, itu luck itu. Anaknya siapa? Kamu kebetulan anaknya A, benar anaknya B. Terus kemudian dia naik pangkat di situ, di area dengan lingkungan yang naik pangkat karena turunannya, karena saudaranya. Ya memang awalnya seperti itu. Terus masuklah Genghis Khan. Genghis Khan mencoba membreakdown itu semua. Enggak kayak gitu. Harus kita ubah mekanismenya. Singkat ceritanya, dia kemudian membuat prestasi. Prestasinya adalah siapa yang paling pinter perang, siapa yang paling pinter menaklukkan musuh, itu dianggap sebagai merit, syarat, pola untuk dia bisa naik pangkat karena kemampuan perangnya. Salah satu yang terkenal Subutai misalnya, kalau nggak salah namanya. Itu yang cuman anak
tukang pandai besi ya kan, anak pandai besi terus bisa jadi jenderal, salah satu petinggi itu. Kenapa? Karena pintar perang, sesuai dengan meritnya. Ini penting ini, sesuai dengan tujuannya seperti apa. Karena waktu itu Temujin pengen menaklukkan daerah situ, makanya yang diperlukan adalah perang. Jadi yang naik adalah yang pandai perang. Dan kita lihat bagaimana Mongol dalam waktu pendek menaklukkan Asia Tengah. Luar biasa cepat ekspansinya karena kemampuan perangnya. Kemudian pilihan ini tadi ya, pilihan satu merit yang dipegang menghasilkan generasi berikutnya atau sebuah generasi yang punya konsentrasi pada tujuannya itu, paling pintar tujuannya itu berpengaruh pada sistem informasi, berpengaruh pada teknologi. Contohnya yang paling terkenal lah misalnya inverted bow. Di mana busur itu jadi pendek, kecil tapi bisa 2 kali lipat kekuatannya, inverted bow gitu. Satu lagi yang mungkin nggak terlalu terkenal, sistem pos. Jadi dengan tempat seluas itu informasi harus bisa tersampaikan dengan cepat. Kalau nggak salah saya ingat Genghis Khan itu bisa tahu informasi dari ujung dan sampai ujung, nggak sampai 2 hari dia selalu terupdate. Nah itu yang mekanismenya kemudian diadopsi menjadi logistik pos. Alur logistik itu asalnya dari kebutuhan perang tersebut. Bagaimana satu meritokrasi dengan tujuan tertentu itu bisa menghasilkan sebuah society yang memang dituning untuk itu. Sangat konsentrasi pada tujuan itu. Oke, itu contoh bagaimana di alam ada, bagaimana keberhasilan yang dilakukan oleh manusia dengan meritokrasi itu. Jadi koneksinya harusnya cukup clear sekarang. Kita punya mimpi apa, tujuannya mau kemana, kemudian meritnya adalah dihubungkan dengan itu. Ini salah satu yang misalnya selip di dunia kita. Memilih merit gimana sih? Maka dibikinlah sebuah sistem yang namanya sekolah dengan nilai. Jadi yang dianggap merit kemudian adalah yang nilainya tinggi di sekolah, dia mendapatkan tempat paling tinggi. Atau misalnya kalau aku udah sekolah akmil, aku udah sekolah ini berarti pangkatku lebih tinggi. Not a bad idea, tapi selip. Kenapa? Karena yang diukur dalam nilai tinggi ini nggak ada hubungannya sama meritnya. Dia baru potensi. Potensi itu nggak kemana-mana. Potensi itu bukan aktualisasi. Kamu pinternya kayak apa, potensimu sehebat kayak apa, kamu tidak bisa menjadi merit, kamu tidak bisa membuat output seperti yang yang dimimpikan oleh sekelompokmu, kelompok olahraga kayak kelompok seni kayak itu tidak bisa menjadi landasan merit bahwa kamu naik tingkat secara entah hierarki sosial, entah hierarki kepemimpinan, entah hierarki perusahaan, karena kamu tidak punya koneksi langsung dengan meritnya itu. Ini yang membuat jebakan kita kepengen simple tapi salah. Ini harus syaratnya minimal S1, ini harus syaratnya minimal S3, ini syaratnya harus minimal 5 tahun. Itu baseline oke, tapi kadang-kadang tidak works. Contohnya dalam dunia AI sekarang ini, harus punya pengalaman di LLM selama 10 tahun terakhir. Ini barangnya baru, kamu nggak bisa pakai tolak ukur itu. Apalagi kalau tolak ukurnya itu tidak bisa dijaga dengan murni. Contohnya gini, kalau tolak ukur potensi aja bisa dibayar pakai duit. Meritnya adalah duit kemudian. Bukan lagi meritnya adalah kepandaian dalam keilmuan itu. Sehingga tolak ukur itu jadi rusak untuk dibawa ke merit yang lain. Nah, ini saya udah mulai ngomong kompleks ya. Bagi-bagi gini. Oke, kita tarik aja simpel gampang. Contoh sekarang yang lagi rame. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Akan sangat natural, akan sangat baik untuk sebuah bangsa untuk bisa memilih DPR itu yang sesuai dengan merit. Merit itu apa sih kalau DPR? Apakah dia pandai? Apakah dia pinter? Apakah dia itu semua kualitas yang benar. Tapi apa connect dengan tujuannya? Tujuannya adalah mewakili rakyat. Tujuan utamanya. Artinya prestasinya adalah yang sering ngomong sama rakyat, yang bisa ngomong sama rakyat, bisa mewakili suara rakyat. Bukan yang bisa bayar 50.000. Karena kalau yang bisa bayar kamu itu meritnya adalah dia punya duit, entah duitnya dari mana. Artinya
kemampuannya adalah kemampuan punya mencari duit. Ketika di atas, yang digunakan adalah mencari duit. Yang paling danger adalah kemudian ketika dia di atas, seperti DNA itu tadi. Ketika dia menjadi di atas, akan ada yang diturunkan ke generasi berikutnya. Dalam dunia manusia yang diturunkan adalah idea. Ketika ada yang di atas, oh gitu toh, saya tak mencontoh itu deh. Generasi berikutnya akan menganggap nyolong itu biasa. Generasi berikutnya akan menganggap bahwa tidak sensitif itu biasa. Generasi berikutnya adalah membuat argumentasi nggak masuk akal yang menganggap kita semua bodoh itu biasa. Nggak mudah sama sekali. Mengukur meritokratis nggak mudah. Membawa obor generasional sebagai seorang pemimpin atau orang yang dipandang itu tidak mudah sama sekali. Karena begitu kamu dianggap di atas, idea tentang kamu terhadap dari orang lain akan carry on ke anak berikutnya, ke generasi berikutnya. Inilah mengapa ketika 7 tahun lalu saya ngomong, Indonesia declining ini. Declining. Bukan saya ngomong itu dengan bahagia, saya itu ngomong pengen sedih. Saya nggak tahu 2045 mau kemana. Bukan karena pesimis dengan keadaan, tapi karena belajar dari mekanisme evolusi. Coba lihat sekarang. Yang di atas siapa? Generasi berikutnya akan inovasi dari itu. Kalau sekarang yang korupsi 1-2 orang, besok akan menjadi 4-5 orang. This is very scary. Karena keadaannya whatever yang bagus maupun yang jelek, ketika dia sudah di atas, dia akan terpancar dan akan carry over ke generasi berikutnya. Sementara masyarakat kita tidak terlatih, ya memang juga tidak terlatih untuk menghargai kualitas yang baik sesuai yang diimpikan oleh bangsa. Ya bukan salah masyarakat juga 100% ya, karena memang sistemnya tidak menyediakan untuk itu. Sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya mencoba membuat penelitian, saya mengumpulkan form dari teman saya yang megang Jambore. Saya minta dong 10 atau 7 tahun yang lalu, saya lupa. Saya lihat dong gapnya, form div aja cuma pengen lihat gini. Para pramuka itu, saya nggak ngejelekin pramuka ya, itu cuma waktu itu saya punya akses itu, karena saya bukan BPS. Hanya dengan satu parameter, saya mencoba membuat prediksi. Saya gini, waktu itu saya lihat, cita-citanya tahun 70-an, oh insinyur, presiden, menteri, dokter. Oke, naik sedikit, sudah beda. Mulai masuk internet, mulai jadi YouTuber, mulai jadi pembuat konten. Kenapa? Karena yang dilihat di atas setiap hari adalah ideas itu. Saya ngomong, kalau ini kalau ini pemerintah tidak membuat inisiatif, lihat 5 tahun lagi cita-cita anak akan menjadi content maker semua. Gak salah menjadi content maker, tapi kalau semua orang pengen jadi content maker, it's dangerous. Majority content maker itu agregator dari sebuah idea. Tidak buruk, karena perlu ada komunikator dari sebuah idea. Sebuah ilmu perlu ada komunikatornya, atau mungkin komunikator fun, oke lah. Tapi harus ada yang membuat idenya dulu nih, harus ada yang membuat penemuannya dulu nih. Itulah kenapa kemudian Cina sendiri membuat algoritma Douyin, TikToknya Cina, itu untuk mendorong konten-konten yang berbau STEM, yang berbau science, yang berbau curiosity. Karena itu yang dilihat oleh generasi berikutnya, dan cita-citanya akan berbeda generasi berikutnya, imajinasi. Nah, mungkin tidak akan difahami oleh teman-teman yang di atas sana yang terlalu sibuk dengan politik dan wajah yang harus kelihatan bagus di masyarakat, bahwa imajinasi bangsa itu sangat penting untuk menentukan arah. Kalau kita mau berpikir, bermimpi tentang Indonesia emas 2045, sampai atau tidak, mohon maaf, lihat imajinasi bangsa sekarang. Imajinasinya kemana sih? Emang benar imajinasinya jadi bangsa yang besar? Imajinasinya mungkin pajaknya dikurangi, sesederhana itu. Imajinasinya cari kerja tidak susah, sesederhana itu. Dan bukan salah mereka, karena hidup memang tidak mudah. Kenapa hidup tidak mudah? Karena yang menata situasi, yang mewakili rakyat misalnya, atau menata undang-undang itu, mohon maaf, apakah dia punya merit di situ?
Kamu pandai, ilmunya banyak, sure, itu bisa menjadi modal. Tapi pemahamanmu terhadap evolusi bangsa, soul of the nation. Tapi kalau ada yang ngomong bahwa membodohkan rakyat karena rakyat punya ideas. Contoh misalnya ya, yang punya ide DPR dibubarkan itu orang paling bodoh sedunia. Saya nggak tahu merit apa yang ada di situ. Gini maksud saya, itu bukan serangan pribadi. Come on. Bahwa kamu di DPR, terus kemudian kamu merasa entah ngerasa apa, kamu merasa makanmu diganggu kayak apa, atau merasa dapat duit banyak, apa udah usaha terus kemudian merasa diganggu. Oke, whatever. Tapi yang dilihat jangan kalimatnya, yang dilihat adalah frustasinya dari orang yang tidak punya tanggung jawab terhadap membawa bangsa, tapi merasakan akibatnya. Kenapa sih kamu sampai bertanya itu? Wakil rakyat yang memang punya merit terhadap, punya telinga untuk mendengarkan rakyat, itu akan mendapat tamparan besar ketika ada kalimat bubarkan saja DPR. Saya yakin-yakinnya kalimat itu datang karena bukan pengen merusak negara, karena frustasi dan tidak bisa menemukan kalimat yang mudah diomongkan. Loh rakyat, kita ini bukan, ya itu yang bikin itu. Gimana sih kita lagi susahnya kayak gini, kamu joget-joget dan keadaan seperti ini, sensitivitasnya di mana? Ini, dan kalau saya ngomong ke masyarakat, kita memanen apa yang kita pilih. Kita belajar dari evolusi itu tadi. Arah evolusi adalah ada yang minta dipilih, dia membuktikan meritnya, yang memilih adalah betina. Kalau betina salah memilih, anak berikutnya akan mengikuti sifat yang dia pilih. Kita translasi sedikit dalam peta bangsa. Siapa yang kamu pilih, idenya pasti tercarry on ke generasi berikutnya. Entah itu DPR, entah itu DPRD, entah itu bupati, entah itu whatever, meritnya dia yang akan terbawa ke generasi berikutnya. Dan kita sampai pada posisi di mana wakil rakyat sama sekali tidak menghormati rakyat dan tidak mampu melihat hati rakyat. Kita nggak punya merit sama sekali. Kita nggak punya sistem merit sama sekali. Karena untuk bisa berpikir seperti ini dibutuhkan kesabaran dan kemampuan dan kemauan untuk berpikir panjang dan berpikir generasi. Ada banyak tipe orang berpikir. Ada yang melihat dari sudut pandang bangsa yang melahirkan sebuah negara. Ada yang dari sudut pandang negara yang melahirkan sebuah pemerintahan. Dan ada dari sudut pandang pemerintah yang khawatir pemerintahan berikutnya akan ikut atau enggak. Meritokrasi yang tidak mudah di dunia idea. Karena kita butuh yang peduli bangsa untuk mengawal yang peduli negara dan mengawal pemerintah yang harusnya peduli sama rakyat. Tentu saja itu mimpi besar aja. Sangat susah melakukannya, tidak mudah. Karena orang-orang yang punya kekuatan untuk melakukan itu khawatir pada 5 tahunan, khawatir pada pemilihan berikutnya. Walaupun sebenarnya kamu nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir 5 tahun berikutnya. Lupa yang milih kamu, lupa. Karena nanti kemudian 1 tahun sebelum pemilihan kamu tinggal baik-baik aja, merit akan terlupakan lagi. Mungkin saya terlalu jauh ngomong tentang meritokrasi. Kalau saya rangkum meritokrasi, itu adalah mekanisme penting, mekanisme paling efektif untuk sebuah spesies, sebuah bangsa, sebuah negara menuju cita-citanya. Meritokrasi harus ada life cycle yang jelas. Punya merit, apa meritnya? Sesuai dengan mimpinya. Siapa yang menjadi judge? Para pemilihnya. Sebelum ketiganya sehat, meritokrasi hanya mimpi. Sejauh ini ada meritokrasi yang namanya popularitas. Dan Anda tahu sendiri, viral tingkatnya bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Ya, Anda bisa membayangkan. Sekarang Anda lihat apa yang kira-kira akan dibawa ke generasi berikutnya. Dan apa yang akan sampai di 2045. Kalau tidak ada yang mau berbuat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia semoga sampai pada tempatnya.